Bab 356. Sudah tidak ada hubungan lagi. Yenny Wang juga terkejut, cukup lama baru tersadar dari lamunan. Hendak menerima kartu Jerry Yang, namun ditahan oleh Indra Chen terlebih dahulu. Tuan Yang, Anda belanja di kota Tianfu, bagaimana aku bisa menerima uang Anda? Indra Chen buru-buru berujar, jangan mengatakan sepasang gelang ini bernilai lebih dari 20 juta kue RMB, sekalipun adalah barang antik bernilai 100 juta kue RMB. Selama Anda menginginkannya, kota Tianfu akan memberikannya kepada Anda secara gratis. Ketika mendengar kata-kata Indra Chen, Sela Su bahkan lebih terkejut. Ia mematung menatap ke arah Jerry Yang dan bergumam, bagaimana mungkin? Sudah sampai pada titik ini, apakah kamu masih tidak mengerti? Ia sama sekali bukan orang miskin, tapi tokoh besar dengan latar belakang yang sangat besar. Krisnaldi Tang memarahi Sela Su, semua ini karena kamu, wanita sialan. Jika bukan karena kamu memandang orang rendah, berdasarkan hubunganmu dengan wanita itu, Tuan Muda Chen juga akan memperlakukan kita dengan sopan. Pelanggan di sekitar juga melototkan kedua netra. Orang yang bisa datang ke sini untuk berbelanja, semuanya adalah anak dari keluarga kaya di Provinsi Jiangping. Setelah keluarga Chen menjadi keluarga kerajaan kota Zhou, informasi tokoh utama keluarga Chen sudah lama diketahui oleh anak-anak kaya tersebut. Dapat dikatakan kini di Provinsi Jiangping, selain 3 keluarga besar di ibu kota provinsi, keluarga Chen memiliki status tertinggi. Sedangkan Indra Chen sebagai pewaris generasi ketiga dari keluarga Chen, sekalipun adalah kepala keluarga dari keluarga kaya juga harus membungkuk memberi hormat ketika bertemu dengannya. Tapi sekarang, Indra Chen justru begitu hormat di depan seorang pemuda berpakaian biasa. Tuan Yang, Anda terima saja. Otak Yenny Wang akhirnya berjalan lancar juga, dan buru-buru membantu Indra Chen membujuknya. Ia dapat melihat Indra Chen benar-benar ingin memberikan sepasang gelang ini kepada Jerry Yang. Benar, Tuan Yang. Jika membiarkan kakek aku tahu, Anda datang ke kota Tianfu dan ternyata aku berani menerima uang Anda, beliau pasti akan mematahkan kakiku. Indra Chen terus memohon. Apa yang ia katakan barusan bahkan lebih mengejutkan. Mendengar maksudnya, sekalipun kepala keluarga Chen juga harus sopan di depan Jerry Yang. Pada saat ini, Indra Chen justru seperti memohon Jerry Yang untuk menerima sepasang gelang ini. Jerry Yang tersenyum menggelengkan kepalanya, sepasang gelang ini adalah hadiah yang ingin aku berikan kepada kerabatku, memiliki arti yang berbeda. Mendengar penjelasan Jerry Yang, Indra Chen baru tersadar, juga tidak berani menghalanginya dan buru-buru berujar, Yenny Wang, karena Tuan Yang berujar demikian, maka lakukan apa yang ia katakan. Baik. Saat itulah Yenny Wang baru menerima kartu emas hitam Jerry Yang, dan buru-buru pergi membayar. Tuan Yang, gelangnya telah dibungkus untukmu. Yenny Wang dengan hati-hati membawa 2 kotak hadiah kecil dan menyerahkannya kepada Jerry Yang. Jerry Yang langsung mengeluarkan gelang giok merah, dan menatap Yumi Qin dengan lembut, gelang ini untukmu. Usai berujar, tidak menunggu Yumi Qin tersadar dari lamunan, Jerry Yang sudah menggandeng tangan Yumi Qin di depan semua orang. Memakaikan gelang mahal ini di pergelangan tangan Yumi Qin. Sangat cocok denganmu. Jerry Yang mengangguk puas. Wah, ternyata untuk kekasihnya. Si cantik ini sangat bahagia, ternyata memiliki kekasih yang begitu baik. Benar, aku jadi ingin pergi ke Thailand untuk operasi. Sekalipun kamu menjalani operasi, Tuan Yang juga tidak akan menyukaimu. Orang-orang di sekitar memandang Yumi Qin dengan tatapan iri. Terlihat jelas, tidak hanya Sela Su dan Krisnaldi Tang, namun para pelanggan juga salah paham dengan hubungan Jerry Yang dan Yumi Qin. Indra Chen mengetahui identitas Yumi Qin, menatap iri ke arah Jerry Yang, dan diam-diam berujar di dalam hatinya, memang benar adalah Tuan Yang, ternyata mengembat kakak sekaligus adik. Apalagi kakak adik lebih cantik dari yang lain. Jika Jerry Yang tahu apa yang ia pikirkan, ia pasti akan memukulnya. Sebab sebelumnya, kali pertama Yumi Qin melihat sepasang gelang ini, pandangan ia tidak bisa berpaling. Sekalipun Vivi Han,
Jerry yang memberi gelang senilai puluhan juta kue RMB, apalagi Yumikin. Di pandangannya, Yumikin adalah adiknya sendiri, lalu ada apa jika memberi gelang kepada adik sendiri? Yumikin juga mendengar bisikan semua orang, kini wajahnya merona merah. Saat menatap ke arah Jerry yang, kedua matanya sedikit basah. Jerry yang tersenyum, satunya lagi, setelah pulang berikan kepada Lesi, zamrud merah dan zamrud hijau, benar-benar adalah pasangan yang cocok dengan kalian berdua. Mendengar apa yang dikatakan Jerry yang, Yumikin baru tidak merasa terlalu terbebani. Pria di depannya sangat menawan, tipe yang ia sukai, tapi justru adalah kakak iparnya. Poin ini, hati Yumikin masih tahu dengan jelas. Meskipun begitu, hatinya juga penuh dengan rasa manis saat ini. Tiba-tiba ia memiliki perasaan bahwa Jerry yang benar-benar adalah kakaknya. Di sebelah, Selasu yang dijaga oleh beberapa satpam, wajahnya terlihat sangat sedih. Ia tiba-tiba teringat, sejak bertemu Yumikin, ia terus membual tentang betapa hebatnya tunangannya dan betapa baiknya terhadap dirinya. Tapi sekarang, suami yang sempurna di dalam hatinya justru meninggalkannya di depan umum, bahkan mengatakan hadiah yang diberikan kepada ia sebelumnya, semua adalah benda tiruan yang tidak melebihi 1000 kue RMB. Sedangkan Yumikin seperti seorang putri menarik perhatian semua orang. Status kekasihnya lebih mulia, sekalipun Indra Chen juga harus memperlakukannya dengan hati-hati, memohon padanya untuk menerima hadiah senilai puluhan juta kue RMB. Semakin dipikirkan, hatinya semakin merasa tidak terima. Yumikin, kamu sengaja melakukan ini, kan? Jelas-jelas kamu mengetahui kekasihmu memiliki latar belakang yang dalam, tapi kamu sengaja mempermalukanku di depanmu. Kamu hanya ingin menginjak-injak martabatku di bawah kakimu, kan? Mengapa kamu begitu kejam? Apakah kamu lupa kita dulu adalah teman baik? Selasu bergegas ke depan Yumikin dan berteriak marah, wajahnya penuh amarah. Teman baik. Mimik wajah Yumikin terlihat sangat sinis, selanjutnya aura yang memancar dari sekujur tubuhnya melejit naik, dan berujar dengan dingin, jika bukan karena menganggapmu sebagai teman baik, apakah aku akan menghabiskan waktu begitu lama denganmu? Sejak kamu bertemu denganku, kamu terus-menerus pamer kepadaku, memamerkan betapa baiknya tunanganmu, memamerkan betapa mahalnya perhiasanmu. Bahkan masih mengejekku dan kekasihku tanpa henti. Setiap kali aku ingin menjelaskan kepadamu, kamu selalu menyela dan lanjut pamer padaku. Sekarang, kamu justru menyalahiku tidak mengatakan yang sebenarnya. Menurutmu, bukankah ini sangat konyol? Pada saat ini, sekujur tubuh Yumikin penuh dengan aura keagungan seorang atasan. Kata-kata yang ia lontarkan sebelumnya tidak menambahkan bumbu apapun, dan membuat Selasu terdiam tidak bisa membantah. Wajah Selasu terlihat mematung, kini berpikir kembali, memang seperti yang dikatakan Yumikin, setiap kali ia ingin menjelaskan akan selalu dipotong oleh dirinya. Yumi, aku salah, aku benar-benar tahu aku salah, tolong maafkan aku. Mulai sekarang, kamu tetap adalah sahabat terbaikku. Yumi, Tuan Muda Chen bahkan akan memberimu gelang seharga 28 juta kue RMB. Baginya, 10 juta kue RMB bukanlah apa-apa. Kamu cepat bantu aku mohon Tuan Muda Chen, biarkan ia melihat karena kamu yang memohon dan jangan meminta pertanggungjawabanku. 12,3 juta kue RMB, itu sama saja membunuhku, aku juga tidak bisa mengeluarkannya. Selasu tiba-tiba meraih tangan Yumikin dan memohon dengan emosional. Semua penonton tampak sinis, pernah melihat orang yang tidak tahu malu, justru tidak pernah melihat wanita yang tidak tahu malu seperti ini. Yumikin justru mendorong Selasu pergi, dan berujar dengan dingin, sejak kamu tidak menganggapku sebagai teman baik, kita berdua sudah tidak ada hubungan lagi. Bersambung.